Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sosialisasi kebijakan Kementerian Agama dan MIS 4.0 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Nur Hadi, Sarjana Ekonomi, dan didampingi moderator kita Bapak Mas Duki. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru sekalian PPAI, para yai, Bunyai, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembari Bapak Nur Hadi mempersiapkan presentasi beliau, sedikit yang kami sampaikan bahwa ada beberapa poin yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua MGMP tadi terkait program-program ke depan kepengurusan. Oke, alhamdulillah pada sesi selanjutnya yaitu sosialisasi tentang kebijakan Kemenak Kota Surabaya tahun 2023-2024 yang akan disampaikan oleh beliau langsung Al-Mukarram Bapak Ustadz Nur Hadi SEMM. Beliau merupakan operator PAIS Kota Surabaya. Ya, untuk lebih jelasnya waktu dan tempat kami aturkan kepada Bapak Nur Hadi, kami aturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yai, para nyai, saya sampaikan terkait pengawas ya. Ini saya tambahkan. Pengawas itu mestinya 20 guru itu satu pengawas. Guru kita itu yang aktif 1.600. Panjenengan lihat ini, di MIS 1.654. Berarti butuh berapa pengawas? Butuh 80 pengawas. Pengawas kita jumlahnya berapa? 7. 8 dikurangi Pak Aman ya. Kemudian terkait iuran MGMP. Jadi saya tambahkan ini. Saat jadi iuran 20 itu nggak ada artinya. Itu dolim itu. Ngono sih utang mana? Padahal ingat di undang-undang dan juknis jelas bahwa TPG itu adalah bukan tambahan penghasilan, tapi TPG itu adalah untuk peningkatan kompetensi. Oke, beli laptop, beli handphone, alasannya guru PKK tidak kuat, ganti handphonenya lem biru. Salah kalau kemudian kita nggak punya handphone, busuk, apalagi udah TPG ya. Kemudian kuliah, kalau yang masih belum kuliah mau nambah S2, S3 karena pendidikan penting. Beli buku atau kemudian beli peralatan lainnya, laptop, termasuk iuran MGMP. Saya malah dulu mengusulkan kepada ketua-ketua itu kalau bisa itu yang TPG 100.000 setiap bulan. Kemudian yang belum TPG 50.000, tapi semua prasaran ojo dintek nanggo rapat, semua demi anggota KB. Misalnya ada kegiatan semua libatkan, ojo minggu rapat, akhirnya kan habis itu rapat. Jadi kalau urunan yang besar itu terproses semuanya dilaporkan. Saya yakin panjenengan tidak perlu takut untuk narik. Nah, kalau sing ruwet-ruwet ngomong, gak di verbal mulai selesai. Kan? Saya tidak akan mencairkan karena tugas saya bukan mencairkan, tugas saya cuma non-verbal. Terus abaikan verbal selesai. Kan? Ini terkait satu yang dibicarakan Bu Dina itu saya sampai ditegurkan bil. Lalu sampai ngentek no ati ngurus wong situ. Sudah, saiki cairno tahun 2024 ojo mbok verbal, ojo mbok terbinas SKPG. Buyar wesan. Itu secara hukum kita nggak salah.
Makanya, tapi kemudian kita mentang-mentang punya hak verbal, kemudian nggak verbal. Tidak, saya bukan tipologi seperti itu. Saya sampai gergeten tak pisui itu, serang mangkelnya. Kenapa? Satu orang itu mengakibatkan semua tergeser. Wahai Surabaya ditarik, gara-gara satu nggak ditarik datanya. Jadi untuk non PNS mungkin sehari dua ke depan ini mungkin Desember sudah cair nanti yang non PNS. Untuk PNS, mohon maaf ini sebenarnya yang Desember sudah masuk di KPPN. Karena ternyata uang kita itu habis, maka ditarik kembali. Karena banyak yang KGB. Sehingga nggak cukup untuk bayar 1 bulan. Masa dikek wong 3 10 KP, aku bisa KP enggak. Nanti Januari cairkan. Nggih, kan enak Januari kalau cair hari ngono nggih. Jadi nanti ini bocoran. Saya sih belum dapat kabar dari keuangan belum. Hanya bocoran saja. Nanti kalau sudah resmi baru kami informasikan betul. Ini terkait yang TPG PNS. Yang non PNS cair KP, entek paling duit itu. Iya, cair, enggak cair ya sudah. Kemudian ini juga sebelum saya buka emis, karena emis ini gampang semua ya. Panjenengan luar biasa. Saya sudah 20 bulan di PAIS. Ini koyoke yo mulai dilirik saya mutasi. Makanya saya berharap saya tidak. Saya sudah terlalu nyaman di PAIS ini. Ya, jujur saja terlalu nyaman di PAIS. Kenapa? Awal saya dulu itu masuk setengah stres. Dari 100% GPAI itu sing amper 20%. 80% orang mudeng itu aduh bisa. Padahal harusnya GPA itu guru yang bisa mengganti pelajaran lainnya. Kenapa? Di GPA itu ada pelajaran falak, berarti itu bisa ilmu fisika. Ya kan? Kemudian waris guru matematika. Andai kata guru matematika tidak hadir, dia bisa gantikan. Tapi guru matematika tidak bisa gantikan GPA. Itu kelebihannya guru agama. Ngono gak panggai kan heran aku. Iya kan? Jadi kalau panjenengan gak ada guru agama, seperti ada sekolah yang kemarin mengembalikan guru kita itu, saiki enggak dikei guru. Kain-kain kepala sekolahnya, padahal guru itu orang yang berjasa mendirikan masjid. Orang yang berjasa pembiasaan agama di sekolahnya. Mestinya kalau ada laporan siswa itu dilapor balik. Karena mengancam kehidupan yang lain. Seperti contohnya kemarin ini waktu P3 rame, ya P3 kemarin rame ya, saya pisah itu sebenarnya pemicunya dari guru-guru GPA SMK. Wong kita kok? Wong kita kok? Tapi saya yakin dia tidak ingin seperti itu. Dipikir guyon sama dengan saya. Nyatanya P3K yang meletup itu adalah mereka yang sudah sertifikasi 2008, 2009, 2011 tidak pernah cair. Gara-gara apa? Mereka honorer di sekolah negeri. Makanya ono letupan ke guru SMK sing wis gue ku yo ngono, langsung nurut. Saya sampai ditegur kepala kantor. Kenapa? Lah, guru yang 12 yang tercatat itu sudah minta maaf dan membuat pernyataan dan di atas materai sudah selesai. Saya baru turun kepala kantor. Pak Nur ini bahaya. Pak Kasubag juga negur saya. Saya tertawa. Loh Pak, semuanya sudah meminta maaf dan store pertanggungjawaban. Apa yang masalah? Berarti bukan mereka yang komplain itu. Orang lain yang setengah-setengah tidak ngerti urusan, yang manas-manas situasi. Seperti kasus kemarin suruh mengumpulkan berkas. Saya hafal siapa ini kompornya ya. Padahal begini. Coba tolong panjang pahami. Saat panjang upload, adakah berkas aslinya? Padahal di juknis itu saya harus verifikasi aslinya. Suatu saat kelak. Ngono dijaluki, ngono berkas asli cek uang yang bulet aja. Kok untuk sendiri ya. Alasan terus ini karena kenapa kok hanya saya nekat? Karena di beberapa daerah itu Irjen memeriksa kemarin, karena kalau kita kan diperiksa 2022, 2023 kita nggak termasuk diperiksa. Jadi saya agak aman. 2022 itu saya tidak menemukan berkas apapun panjenengan. 2023 ini baru saya kumpulkan. Nanti pada tahun 2024 kalau diperiksa kita sudah aman. Berkas sudah aman. Walaupun yang dikumpulkan
mosok SKMT siaga jadi dikumpulkan SKMT emis. Iki sangkan iki kan ngerti. Jadi seperti yang panjenengan sampaikan ya tadi, saya ngerti. Jangankan itu scan atau enggak, foto itu dibuat oleh foto dari apa, tanggal berapa, pernah diedit apa enggak, saya tahu. Gaya-gaya tanaman pengawal palsu, diedit wis basi ngono iku. Saya memang sengaja membiarkan selama itu tidak begitu ketara. Yang paling sering itu adalah tanda tangan Pak Arsono yang sering ditembak itu, sama Pak Rahim waktu itu. Paling sering. Kemarin Bu Viro, Bu, panjenengan tanda tangan ini enggak, oh ini palsu ketahuan. Miringnya beda. Kita juga hafal loh, pengawasi cuma 7 orang, 8 orang kan hafal modelnya. Belum kering loh gitu. Enggak usah dicek pakai aplikasi, cukup dia tahu palsu ini. Jadi kalau panjenengan mungkin bergaya pakai scan tapi swidano aku menengahi, sing penting pas prosesi wis. Jano wis anggap iki sengaja mengelabui saya wis gak apa-apa wis. Jadi intinya kenapa saya pilih pakai scan asli itu auditor itu juga punya akun siaga. Jadi mereka sebelum datang ke Surabaya itu sudah buka akun siaga panjenengan. Tapi kenapa mereka minta berkas asli? Dari yang mereka download di Podokno. Misalnya yang diupload SKMT siaga, sing dienggo bukti SKMT emis. Joko Sembung numpak beca. Sama dengan itu kan. Jadi sajane saya kadang tertawa di kumpulan bulet kayak seperti ini. Ini berarti nggak duwe. Bisa saja mereka itu pinjam absen temennya, namanya ditempel, plug scan, gak ketok wis. Bisa. Ayo kalau dites lah, asli enggak. Nanti dibuka aplikasinya, lu ala palsu dibanding ketemu nanti. Akan berbunyi di situ. Ini edit tanggal sekian, ketemu. File aslinya ini, ketemu. Kayak Roy Suryo, masa Roy Suryo tak bisa? Aku ya bisa. Saya nggak dipakai oleh KPK, nah ya. Itu bedanya. Jadi saya memahami kalau panjenengan itu memang repot. Saya sebenarnya ingin membuatkan aplikasi pembelajar untuk panjenengan. Jadi tak pikir tinggal panjenengan input Android langsung jadi cetak seret kartu umum. Tapi waktu kita nggak ada. Yang kedua, saya harus banyak bertanya karena masing-masing guru kan modelnya beda-beda. Kecuali nanti guru merdeka semua kan, sehingga kita bisa membuat patron yang sama untuk sebuah aplikasi, sehingga panjenengan itu nggak usah repot-repot membuat rencana pembelajaran, tinggal pakai Android langsung cetak. Jadi malah kalau agama kan sudah jelas ya pelajarannya, kan nggak mungkin ngajar agama lain kan. Poinnya kan sudah jelas, tinggal pilih seperti yang SKP mungkin yang negeri ya. SKP sekarang kan sudah online ya, kinerja ya. Nanti ini bagi mereka yang walaupun PNS dinas pun juga akan merasakan seperti itu. Kami juga dari PNS Kemenak juga sudah mulai kinerja menggunakan aplikasi SKP-nya. Nanti kami juga adakan BIMTEK khusus SKP dinas GPI Kemenak. Nanti kalau misalkan GPI dinas ikut ya nggak apa-apa. Saya lihat juga di grup-grup banyak yang nawari BIMTEK SKP ya. Cuman koyoke lek wis daring-daring niku wong males pisan. Ora iso dari ramudeng. Karena memang faktanya apa yang disampaikan seperti saya kalau membuat seperti Bu Dinta menyampaikan WA itu panjang kali lebar iya. Saya ini orang yang suka bertutur pakai WA. Lek pengumuman panjang kabeh. Sampai mungkin belenger. Kadang wong sing gak malas moco itu gak ditekan pesan selanjutnya. Jadi nggak tahu. Sehingga dia itu nggak paham. Saya sukanya begitu karena saat kita WA itu jejak digital itu ada bahwa saya pernah mengumumkan. Ini sampai hari kiamat ada buktinya. Sampai hari kiamat ya. Kalau saya pakai telepon voice bisa, voice kadang bisa diedit dan sebagainya. Kalau tulisan kan sudah jelas, bisa screenshot pindahkan. Jadi saya berharap panjenengan sudah luar biasa. Sekarang itu hampir tidak ada GPI yang nggak ngerti. Sekarang ini mudeng banget biasa. Sekali ngomong, apalagi yang tingkatan SMA SMK itu minus tidak ada yang minus. SD memang agak sing ruwet sih.
Karena beda nih, SMP sama SD itu ketua MGMP dan KKG-nya memang tidak mengarahkan. Kalau SMK mungkin karena jumlahnya sedikit, SMA juga jumlahnya sedikit, penanganan terhadap GBA itu lebih mudah. Karena jadi gini ya, kenapa Surabaya itu paling didengarkan di Jawa Timur? Karena jumlah guru di Surabaya ini adalah 10% dari se-Jawa Timur. Jawa Timur itu misalnya 38 ya, 37 provinsi, 38 kota. Yang jumlah Surabaya ini hanya 10%, yang 90% dibagi 37 kota. Makanya lagi ini ruwet, itu bingung. Makanya kalau saya bengok ya didengarkan. Maka tapi kalau resek saya yang malu. Surabaya masuk resek itu udah ada. Makanya kalau ada guru yang ini mohon maaf ya. Kadang ada guru yang sengaja tidak upload absen. Itu padahal pelatih provinsi. Iki semua jopora pelali tidak tekan tombol ajukan. Ada, tapi bola balik. Berarti kan penyakit. Apalagi pelatih nasional, ada yang pelatih nasional mulai itu. Makanya kadang kalau sudah nanti saya list lah ya, itu baru betul. Aku yang begitu, oh pancet Jadi sebenarnya SIM PKB itu tujuannya kan melatih disiplin, ternyata tidak. Pelatihnya pun nggak disiplin. Itu prolog dari saya. Saya nanti ke depan ini utamanya yang swasta gitu. Ini di Dapodik itu hanya waka, kepala lab, sama kepala perpus yang diakui. Iya kan? Wali kelas tidak. Kemudian pembina OSIS tidak. Pembina ekstra tidak. Tugas tambahan lain tidak. Kemudian pons pesantren tidak. Kemudian inklusi tidak. Ini juga masalah. Mungkin untuk yang negeri nggak masalah. Sekarang jumlah siswa saja. Di siaga itu berapa maksimal? Minimal guru. 15 siswa sudah bisa menjadi satu rombel. Di Dapodik berapa? 20. Ini berarti nanti banyak guru yang tumbang untuk tidak terima TPG tahun 2024. Nah ini kan, jadi mulai hari ini kalau mereka yang memang kekurangan jumlah guru, jumlah murid segera bergeser. Karena nanti faktanya saya tidak tahu ya. Master plan MI sekarang itu nanti adalah menggunakan acuan Dapodik. Dapodik bisa seperti ada salah satu guru tadi yang ternyata belum punya siaga karena ternyata di Dapodik belum terdaftar. Kalau Dapodik belum terdaftar, maka sampai dino kiamat MI juga tidak bisa masuk. Apalagi siaga. Nah, kalau sudah masuk di siaga, kira-kira kalau tarik tidak ada menu edit di siaga, kira-kira panjenengan terima TPG tidak? Tidak. Ya semoga nanti masih siaga tahun depan masih ada menu edit untuk menambahkan jam. Dan rekomendasi kami sedang mengupayakan persoalan yang dihadapi Dapodik ini kok besar terkait jumlah jam dan jumlah rasio siswa. Tapi tidak ketemu karena Dapodik itu acuannya lah Kemendikbud. Siaga kan kita sendiri, Kemenak wis. Kadang sering memudahkan urusan. Wala wis terima ngono. Yang penting selamat, ya. Makanya Pak Hoirul Selamat itu terus. Jenengnya Hoirul Selamat. Jadi kalau nggak selamat kebancet gitu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan ke panjenengan. Karena saat ini MI sendiri itu untuk ngedit belum bisa. Karena MI itu sebenarnya kalau saya buka ini ya, MI itu hanya bisa upload foto sama profil dia. Jadi mengupload KTP sama KK saja. Lainnya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi emis itu seperti barang mati, tidak seperti di masa lampau ada emis sekolah. Di emis sekolah itu ada kondisi sekolah sehingga nanti ada program bantuan dari Kemenak itu untuk sekolah yang memiliki sarana ibadah yang kurang. Sekarang nggak ada.
Jadi ngedit data saja nggak bisa. Ini ada yang nggak bisa login, Emis? Ada. Ada. Apa dari yang setelah migrasi itu kok kacau kita masuk di Emis Nggak bisa. Perlu ini kan ada. Nah, ini contoh. Tapi yang lain bisa ya. Tapi jangan dulu cetak berita acara nggih, karena di situ belum ada nama kepala sekolah, belum ada pengawasnya juga. Karena pengawasnya itu yang mengklaim saya. Dan kepala, kenapa kok nggak ada kepala itu? Kalau di Dapodik itu kepala GTK apa tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan. Padahal untuk ditarik di MIS itu harus statusnya adalah guru agama. Jadi kalau dia tenaga kependidikan, maka tidak bisa dianggap sebagai guru PAI. Ini juga belum ketemu, makanya kenapa saya biarkan saja. Yang penting kalau sudah emis bisa, otomatis siaganya bisa sinkron. Kelihatan kan pada saat panjenengan buka jadwal pertama kan ada tulisan sinkronisasi data G untuk profil ya. Kalau udah seperti itu wes menang sih sementara. Ini di Jakarta masih kacau. Yang saya khawatirkan adalah pencairan TPG untuk 2024 ini tidak lagi Maret, iso-iso Maret riwoyo. Iki sing gawat. Padahal wis garing bling-bling itu. Iya. Saya tahu, apalagi sih belum terima TPG, tambah nes gitu. Ini yang belum terima TPG, ada bantuan insentif, ada yang terima insentif ya? Ada. Sudah cair di rekeningnya masing-masing. Bukan. Yang 1.500.000 6 bulan. Potong pajak jadi 1.400.000 sekian. Ada di luar sertifikasi. Yang aktif hanya 180 kemarin. Jadi beda nih, seperti di dinas itu siapa saja sudah dimasukkan kalau dinas. Kalau kita nggak bisa, karena jatah itu kan nasional. Seperti TPG, PPG. Kenapa kalau hanya sedikit jatah Surabaya 30? Kami sudah mengajukan ke dinas provinsi, dinas kota untuk menyampaikan data bahwa guru kita yang belum PPG ini jumlahnya sekian. Tapi faktanya sampai hari ini tidak ada tindak lanjut dari dinas provinsi. Memang sih kaitannya anggaran, padahal biaya PPG itu cuma sebenarnya 1 orang 5 juta. Mereka yang mau biaya mandiri sebenarnya banyak, tapi kita yang nggak boleh. Misalnya saya siapa yang mau biaya mandiri 5 juta pasti rebutan. Yang penting PPG, ikut PPG. Karena mikirnya modal 5 juta kok saulan sudah selesai balik gitu. Ya kan? Tapi ini nggak boleh. Akhirnya kita minta dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kota, kita sampaikan data guru kita yang belum PPG. Tapi sampai hari ini terlalu bulat, apalagi tahun politik. Makanya untuk 2 periode, 1 periode saja, enggak antek begini. Nanti kalau 2 periode bisa-bisa TPG panjenengan nggak dibayar. Yang duit opo duit yen. Nah, makanya kita berdoa pemilu itu kita tidak ikut-ikut ya guru ya. Sing tahu kita cuma nyoblos, tahunya adalah pilihan kita, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya coba ngecak-ngecak. Kita dan Allah saja yang tahu, sesuai keyakinan masing-masing. Jadi harapannya panjenengan sebagai kiai dan nyai itu harus bisa memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa guru netral. Terkait emis, makanya saya minta panjenengan selalu memantau, selalu buka emisnya, karena memang emis diciptakan hari ini sementara hanya untuk diubah upload KK sama KTP saja dan foto. Selain itu belum boleh. Terus bagaimana kalau gantinya? Bagaimana kalau ganti emis? Ganti emis gimana? Ganti emis itu datanya di Dapodik. Dia sinkron Pusdatin tanggal berapa ini? Kelihatan ya? Tak kira ya. Tanggal 5 bulan 12. Sekarang tanggal berapa? Berarti 3 hari yang lalu pukul 15.29 sinkronisasi. Jadi kalau kemudian panjang lihat
padahal sinkronisasi kok dataku gak berubah. Pertanyaannya bukan pada kita, tapi tanyalah pada, wah cocok, tanyalah pada operator dapodignya. Kalau siaga sederhana, yang penting panjenengan masuk ke dapodik, di emis otomatis bisa ditarik, maka siaga bisa kita buka. Nah kalau di dapodik belum daftar, saya juga nggak tahu. Jadi kemarin seperti guru ya, tadi ada banyak BPAI SMK yang tidak masuk di FGMP. Saya berharap segera lapor ke kami. Saya lacak nanti apakah dapodiknya sudah masuk atau belum. Padahal kami juga sering moro-moro ya, di Paris on the spot juga ada. Kalau panjenengan mau registrasi secara online bisa, nanti akan kami akses ya. Tapi kalau tidak, bisa panjenengan melalui pengawasnya, nanti pengawas yang mengarahkan ke kami, atau WA ke kami, atau WA kepada MGP, bisa nanti kita bantu. Harapannya apa? Karena selama ini MGP minta data ke kami, ya datanya itu. Kalau kemudian ada yang komplain gurunya tidak terdaftar, maka kira-kira yang salah siapa? Guru itu tidak pernah mencari informasi, atau MGP-nya nggak mendata gurunya? Kan begitu ya. Selama 20 bulan ini saya sudah dibantu panjenengan memang respect, walaupun kami memang kasar di WA gitu. Kalau saya sebenarnya sangat seperti ini, wis kakek guyon malah. Saya berharap panjenengan untuk emis mereka nanti yang kesulitan login saat ini memang sedang ada perbaikan. Jadi makanya kemarin saya juga turun di IWA, supaya ada fintech kok emisnya nggak sehat. Jadi kita nggak bisa buka untuk membuka login mereka yang login. Tapi kalau siaga, insya Allah panjenengan semua nggak ada kesulitan gitu. Siaga kan. Cuman mohon jangan lupa tanggal yang dimaksud di TTB ya absen itu adalah tanggal terakhir bulan itu yang aktif. Ini ada yang Sabtu masuk? Nggak ada. Ada. Kalau Sabtu masuk berarti Sabtu terakhir. Kalau itu Jumat dan Sabtu, tanggalnya itu gitu. Karena yang absen itu bukan saya. Saya bagi pekerjaan, boleh aku kabeh gak mari-mari. Pak Ibu sama Bu Yus di kantor, itu rada orang meeting. Gak cocok balik mana bisa. Gak usah takut. Kalau saya masih ngelis, ayo diperbaiki, enggak balik Jadi panjenengan nanti mohon kalau saya tuliskan tanggal sekian, kalau nggak ada berarti panjenengan berpikir hari terakhir tanggal terakhir hari efektif itu saja tanggalnya, dan baru bisa diupload tanggal berapa, jam berapa? Jam 4. Kenapa jam 4? Mosok panjenengan belum mulai kok upload absen. Walaupun panjenengan buat tanggal sini upload mesti panjenengan mesti buatnya awal-awal semari kabeh. Tapi tolong kalau bisa itu jangan hadirnya jam 7, pas jam 7 mulai jam 4 jam 4. Kurang sih lebih sih apa? Jam 7 jangan pas jam 7, kayak kelihatan kalau panjang ngarang jam. Kalau datang jam 6.30 tulis jam 6.30. Pulang jam 4 lebih 1 tulis jam 4 lebih 1. Mosok dari atas bawah jam 7 sampai jam 4. Sakti. Ini ketorong gak boleh tanggal 1. Mulai kok ngawur terus no. Saya saya kemarin ini Pak Kasih baru ini, saya mohon maaf ya Pak Kasih tidak bisa hadir karena beliau sedang S3 kalau tiap hari Jumat ada pembelajaran kuliah di Tulungagung, jadi nggak bisa hadir. Saya lupa kalau beliau itu ada kuliah pada saat ketua MGMP menyampaikan jual bisa, nggak mikir lali besan. Makanya beliau nggak bisa hadir dan semoga Pak Kasubag, Pak Arifin bisa hadir hari ini. Kemudian jadi kalau nanti ini pesan beliau ke saya Pak Nur, sampaikan ke GPAI kalau bisa itu absennya jangan dipukul rata jam 7 sampai jam 16. Ketok ngarangi masih harus ngarang. Iso itu karena absen itu bersama dengan di provinsi kan juga ada absen ya aplikasi, samakan dengan itu. Kalau pengarang niru itu persis. Enggak, ngarang diantuk ketorong enggak gitu. Dan itu kalau membuat absen tanggal 1 berarti panjang di sini Gusti Allah.
Jadi tolong kalau yang handphonenya kurang, panjenengan BPA itu minimal RAM-nya 8. Lek RAM 8 RAM biru. Saya kira RAM 8 RAM juta ya ono kok. Operasi nyicil ya ono, iya. Ono. Apalagi kalau nggak ada aku juga bisa ya. Nggak bisa, lek PNS atau guru mesti lancar. Jadi tolong agar nanti nggak ada alasan kakek grup handphonenya. Nggak ada alasan. Sebenarnya pakai handphone itu bisa kita upload ya. Jadi jangan salah. Saat kita setting itu sebenarnya saat panjang upload absen itu bisa. Handphone saya semua data kantor itu ada di sini. Memorinya berapa? 256 3. RAM-nya berapa? 8 yang extended menjadi 8, jadi 16 giga. Terus piro murah. RAM 8 extended 8 16 giga, memorinya 256. Data kantor di sini, kerja dari sini bisa. Jadi kalau saya misalkan ini ada waktu, saya presentasi cukup pakai handphone, connecting pakai ini. Kalau LCD-nya pakai WiFi itu kita bisa tanpa kabel. Untuk sementara ini apa yang harus kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan untuk tenis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk satu jadi yang perlu kami tanyakan mengenai memang benar karena begitu ketika ada informasi tentang mulai awal Januari tahun 2024 jadwal mengajar dan melalui rapotnya. Karena berhubungan dengan operator rapotnya, ya ini juga terus bagaimana caranya kita nanti seandainya dari operator sekolah kita ada dan sedangkan dari pusat dari sampai ini selesai bagaimana terima kasih. Sementara bulan itu pertanyaan yang pertama terkait apa yang harus kita lakukan dengan emis yang baru ini Pak Nur. Apa yang harus kita lakukan terkait kebijakan emis. Yang kedua terkait dengan kebijakan 2024 masalah yang mengajar yang katanya sudah tersinkron dengan data. Saya jawab yang terkait emis. Untuk saat ini emis diamkan saja, nanti kalau sudah mulai bisa, saya akan boro-boro itu. Saya berharap panjenengan walaupun nanti libur, ingat guru tidak boleh libur selain cuti bersama. Giring-giring, walaupun panjenengan tadi ojo ngomong dan jangan pakai status berlibur di mana, nggak usah gaya-gaya. Jadi libur ya libur harus, nggak usah status. Sekarang ini di Google panjenengan kalau mengajukan lokasi itu akan melihat panjenengan kemana. 1 bulan ini panjenengan kemana saja itu akan ada. Jadi jangan pakai status, kalau jadi nggak boleh libur, sehingga yang berlibur hanya pada saat cuti bersama dan hari Minggu saja dan Sabtu yang semuanya libur. Kemudian terkait operator, kami nanti akan secara formal akan membuat surat kepada sekolah dari Pak ISB meminta bantuan terkait emisi ini untuk dibantu kemudahan pelaksanaan pada operator sekolah. Nanti mengetahui dinas nanti, artinya surat itu kepada sekolah, terus kami tembusannya kepada dinas. Insya Allah gitu. Tenang saja Bu. Nah, cuman memang saya berharap panjenengan juga baik-baik sama operator dapat tinggi. Boleh cair, mau kopi, mau lu. Kadang enggak. Iya enggak wis. Ini, bakal kayak cair cuma ini. Biasanya mereka itu tidak respect, apalagi mereka rata-rata honorer. Ya, honorer kan? Kemelinti. Mentang-mentang dibutuhkan, gitu sih. Aku tahu dia soalnya. Tapi nggak tahu mono ya. Jadi panjenengan baik-baik nanti kami secara formal akan menyurati seluruh sekolah untuk meminta bantuan kemudahan
updating secepat mungkin untuk Dapoliknya agar pencairan sinkronisasi siaga lebih cepat. Kami juga minta tolong kepada pusat, ini permintaan Surabaya memang kepada Kanwil agar setiap hari untuk updating sinkronisasi dengan Pusdatin. Bisa itu, bisa diterima sama pusat. Cuman masalahnya Pusdatin dengan daerah ini tidak bisa setiap hari, itu masalahnya. Saya juga belum bisa komunikasi dengan operator Dapodik ya di provinsi dan di kota, karena mereka jawabannya adalah perubahan itu terserah Dapodik sekolah masing-masing. Nah, dari sini ini kan sama dengan lempar batu sembunyi tangan. Jadi kita berharap nanti kalau ada surat resmi dari kami, akhir-akhir bulan ini kami akan menulis surat terkait perkembangan siaga dan emis yang harus tersinkronisasi dengan Dapodik agar nanti ke depan tidak ada ketertinggalan. Jadi ini termasuk ini ya, untuk absen Desember saya minta paling lambat tanggal 4 Januari sudah terupload. Ya, walaupun beliau kadung cair ya, yang Desember sudah cair yang KPS, nanti 4 Desember, 4 Januari jangan sampai terlambat. Ya, aku ngomong ini ya, jangan sampai terlambat. Kita sekarang enak-enak harus canggih-canggih ya, terus setengah ngancam wani, dan itu pinter soalnya. Kalau dulu nggak berani karena saya yakin panjenengan rata-rata dibantu operator. Sekarang sudah rata-rata DPR sendiri sudah bisa. Yang dibantu operator bisa dihitung jari. Paling singkat pensiun itu tahu kan. Ya kita ikut saja mengganti pensiun belajar komputer bobo malu. Paling nanti kalau di rumah nanti ternak tadi ngantar anak ngantar istri ya. Nggak tahu ya, kamu untuk yang lain? Mungkin yang dibantu oleh itu sambil menunggu instruksi dari Pak Gubernur itu bisa disampaikan kira-kira apa saja yang sudah terjadi itu di dalam konteks karena biasanya dalam tentang pengertian itu kan terbatas waktu di karena nanti ada siapkan itu perlu waktu. Jadi kan tidak waktu saya terkait yang saya sampaikan. Tapi jangan ingat berdasarkan aturan itu melalui kami. Dan teman-teman dikasih tahu saja, tenang saja selama ada posisinya tidak bisa. Meskipun belum hijau, sekarang berarti beres. Pokoknya dapur di beres, berarti meskipun merah dari beres. Jadi teman-teman tidak usah risau dengan warna merah, tidak harus hijau. Selama dapur di sudah 100% progresnya berarti itu beres. Meskipun masih merah. Yang dijelaskan aturan itu. Oke. Kemudian ini tadi aku mengatakan ada dengan sampai lambat gitu ya. Tapi yo, yang perlu saya garis waktu sampai kelihatan lagi. Terlambat itu kelihatan juga masalah itu. Belum waktunya aku sudah biasa. Aja dulu, diterang dulu. Saya tambahkan, tadi disampaikan hijau merah ini bukan partai ya, hijau merah di emisi ya. Karena memang kami sendiri di provinsi ini masih terpecah-pecah untuk pemahaman tentang emisi. Operator kami sendiri tidak bisa jawab persoalan kami karena paling rumit itu persoalan Surabaya. Makanya kami tenang saja, saya ada di sini ya. Jadi tenang saya ada di sini. Artinya begini, selama saya belum obrol-obrol panjenengan tenang, yang penting handphone jangan sampai tidak aktif. Ya, utamanya MGMP. Jadi mohon pusat nanti kalau di kami ada informasi, saya ulang di MGMP. Mungkin ada yang tidak masuk di kami. Terus GPAI yang tidak masuk pada siaga di data saja. Minimal nik, nama, NPS sekolahnya, panjang data nanti kirim ke saya. Nanti saya coba untuk saya registrasikan. Mohon Ini tidak. Tadi sempat terpikir saya begini. Ada beberapa guru yang tidak masuk di siaga. Itu memang belum masuk di siaga, belum masuk program. Dan itu satunya jalan untuk sosialisasi agar teman-teman BPAI sekolah-sekolah yang belum masuk data
bisa nggak kira-kira Pak melatih kakak dasar dan pendidikan sosialisasi agar BPI itu dipastikan masuk akun kader. Mungkin saya ikut jawab ya. Dari hasil online kemarin ada beberapa guru yang belum masuk di siaga. Problemnya adalah belum masuk Dapodik. Kenapa? Karena di Dapodik ada aturan katanya 2 tahun. Yang kedua, ada guru yang di SMK juga ya, itu sebelum masuk dia sudah ada berita. Ada MOU dia dengan kepala sekolah bahwa dia tidak boleh menuntut apapun. Jadi persoalan tersendiri sehingga GPAI itu yang baru dari pintu kemana ini saya yang nggak respect karena itu hak dari GPAI. Sebetulnya kalau dia sudah masuk pada sekolah itu dan dia memberikan jiwanya, loyalitas dia sebagai GPAI harusnya dia juga bertanggung artinya dan dia harus terdaftar di Dapodik sehingga dari Dapodik bisa saya kalau masuk di Dapodik otomatis saya bisa karena saya temukan namanya ini dia Pak Doya. Jadi banyak yang setengah itu saya ada Dapodik kalau ada langsung namanya siapa langsung saya nggak bisa. Problemnya itu tadi Pak, banyak sekolah yang guru baru itu tidak punya istilahnya ya, hadir dengan kepala sekolah kalau sudah ada tanda tangan dia nggak bisa lakukan apa. Nah ini makanya polisi sebetulnya kayak pengawas itu berhadapan dengan kepala sekolah. Tapi kan tidak semua kepala sekolah itu punya respect yang baik terhadap pengawas PAI ya, kecuali pengawas sekolah. Itu satu masalah sendiri. Karena sebetulnya saya kalau menurut ya begitu kepala sekolah. Tuh, jadi kita bisa menyuarakan keluhan GPAI di lapangan itu seperti itu. Nah ini kenapa saya nggak sekedar kadang-kadang saya ngobrol akhirnya lama bisa kadang berjam jadi seperti itu karena ada curhatan itu memang yang terjadi itu mungkin yang lain untuk jadi saya memang prihatin kadang memang pengawas PAI itu dianggap pengawas kelas kambing di dinas itu padahal kami dengan kemampuan terbatas jumlahnya itu gelem muter-muter pojok-pojok sana tapi respect memang benar kecuali kami yang datang itu memang ada kepala sekolah Metono kalau pengawas itu sering diabaikan dipikir kita ini kesana itu mau ngemis oh ini rasanya saya tersinggung sebenarnya tapi ya sudahlah ini mungkin kawan bayi orangnya ya yang tidak menghormati orang padahal GPAI itu undang-undangnya jelas. Itu pembinaannya adalah pengawasnya kita. Terus memang secara dinas dia bawa dinas pendidikan. Tapi secara pembinaan kemudian kalau dia terima TPG itu kami yang ngurusin. Makanya kami terus terang berbeda dengan di Penma ya. Penma itu kan gurunya guru kita, lembaganya lembaga kita. Ruwet sentik buyar ya. Tapi kalau GPAI gak iso. Paling bisa keren ya Pak Sohailul Selamat tok itu guru kita ruwet wis langsung geser agama itu langsung selesai betul Pak Selamat kawannya jadi itu ya ini mohon nanti ya kami nggak bisa memaksa kepala sekolah untuk bisa aware pada kami ya karena mereka menganggap kami ini tamu ya sudah kalau nggak ketemu ya sudah tapi mestinya panjenengan yang harus proaktif termasuk panjenengan sering berkunjung ke ruang pengawas. Jadi tolong jangan segan-segan Pak Sofyan untuk mengadakan pertemuan yang mendatangkan pengawas. Kapan pengawas kita tidak mungkin keliling sekian banyak budi niki. Retrong dino terus keliling. Besok langsung deprok. Jadi panjenengan itu paham ya. Kalau bisa apalagi ruang pengawas itu nyaman. Memang nanti insya Allah ke depan pengawas akan balik ke Kemenak lagi. Kami kantor akan pindah. Kemenak tidak akan di situ lagi. Tidak akan di depan Masjid Agung rencananya. Semoga terrealisasi ya. Walaupun saya repot nanti tempatnya macet soalnya. Nanti pengawas PAI akan kembali ke depan Masjid Agung lagi. Tapi sementara di penduduk kan sudah cukup layak. Kalau panjenengan sering pertemuan, nanti misalnya yang SMK dibagi lah, selatan, utara, timur, barat, biar nanti tidak banyak-banyak berkunjung.
Bu, saya mau ke ruang pengawas, ben ada pembinaan, janjian yang penting. Tapi kadang mandinya jamnya banyak nih. Atau nanti dibagi, misalnya hari apa yang tidak ngajar itu kamu ikuti. Misalnya. Jadi kalau panjenengan menunggu pengawas yang datang, kadang kini ngenes teko itu. Saya ini cerita ya, saya berkunjung ke sebuah sekolah. Ini cerita, bukan saya minta perhatian tidak. Karena sudah pada waktu saya pindah ke Pais, wis tak ijen lagi. Wanita misalnya, wis wanita wis. Padahal saya di KUA, sebelumnya saya di madrasah itu bendahara. Di KUA bendino oleh berkah, bendino oleh amplop. Tak apa nih ya, saya pindah di Pais itu kaget. Ini kok ini terus ngenes aku. Mari mau kelilingan sekolah, masya Allah. Perlakuannya itu loh, saya nggak dari upload ya enggak, mohon maaf, bukan itu. Saya berkunjung ke sekolah, itu saya berdua, bertiga ya, dengan gurunya 4 berarti ya. Itu dia cuma ada kue 4, giro 4, aku 4. Berarti guru itu begini, saya nggak mentolong mau makan, tak tinggal. Apalagi kayak makso, saya tolak, bukan saya sombong, sombong gak ada duit. Mohon maaf, saya waktu di teman-teman di Pais ini wis tata ijen wis. Nah, doyan-doyan bukan apa? Bukan sombong enggak, karena saya tahu guru agama itu belum tentu kepalanya respect kepada guru agamanya. Cuma dibuka-buka jam sing akhir. Tapi faktanya tidak ada respect. Saya enggak masalah. Akhirnya saya mikir, iki bayangkan kalau pengawas yang merawat, ya open langsung. Jadi gitu nggih. Oh biasa. Aku kena sedikit gitu ya. Jadi saya berharap nanti untuk mengurangi resistensi itu, saya berharap panjenengan yang proaktif berkunjung kepada pengawas. Saya minta nggih. Jadi kita bukan mencari-cari. Oleh Rono, misalkan Budin ke SMA 8. Mana SMA 8 itu? Perak sana nggih. Iya. SMA 8. Iya. Mari ngono untuk yang SMA 11. Hari itu juga lah ngenes Budin. Bayangkan kadang Budin naik sepeda sendiri. Dia lagi tenang bapak ini. Enggak. Ada lagi GBI pengawas kita yang tidak bisa sepeda motoran. Kudu nganggo Grab. Masya Allah. Jadi tolong panjenengan yang proaktif, nggak usah sungkan, datang saja. Jadi ke berisi janjian dulu lah. Kadang khawatir Budin nanti keliling ya. Kalau memang ada pakai nanti biarkan pengawas buat jadwal. Jam kunjung hari ini bisa di bedul harapannya biar nanti beliau tidak keliling bikin sekian banyak. Karena tidak mungkin. Harusnya Budin ini 150 guru ya Bu ya. 150 guru. Itu mestinya kursus 7 orang pengawas. Dilakoni wong situ. Sakti tata ijen itu. Nah, iya. Enak panjenengan tok ya. Jadi dengan begitu kalau panjang sering rawuh ke bedul risi, kedekatan emosional lebih terjaga. Ada apa-apa tidak usah sungkan karena pengawas itu adalah pembina panjenengan. Ojo diseneni. Kadronya ini lah fotografi. Paling di semua nih, paling ya Pak Akhir selamat kok itu ada seneni. Kudono objek penderita memang acara itu. Kalau nggak ada nggak lucu. Jadi itu harapannya karena terbatasnya pengawas mulai hari dan seterusnya, tolong MGMP sering mengaktifkan gurunya untuk proaktif ke pengawas. Termasuk ke kami. Kalau kami nggak usah datang. Saya memang sebenarnya melarang panjenengan ke Pais. Kalau enggak, kenapa kemarin kita suruh kumpulkan biar nggak hilang, kemudian sekaligus mengumpulkan ekspedisi M. Padahal sepertinya saya nunggu sampai Desember selesai karena akhirnya habis itu gampang soal absen Desember. Yang penting ini bulan Januari sampai November absen jadwal aman. Bagi mereka nanti yang kemarin mengumpulkan tidak sesuai, mohon diganti. Aku gak akan ngelis. Besok paling yang saya list mereka yang sudah mengumpulkan, mereka yang tidak mengumpulkan. Itu aja. Terus yang tidak mengumpulkan bagaimana? Gampang. Leonardo auditor tak pakakno wae kan. Biar nanti audit ke tempat panjenengan. Ben gelabakan rasane enggak di berkas itu bagaimana.
Jadi gampang lah kok keren-keren banget sama panjenengan. Terus program ini kalau nggak kena ya. Saya menjaga hati. Hatiku nanti sakit nanti. Nggih, pun nggih, jadi dari Budi nambahin. Terima kasih. Saya nambahin sedikit nggih. Kemarin memang Pak Nur, saya memang notek ya, terutama kalau kemarin itu saya fokuskan kepada BPAI yang belum mengaktifkan siarannya. Jadi memang ada, namun ya, yang aktif itu memang kan yang sertifikasi. Di sini nggak siapa yang belum sertifikasi? Angkat tangan. Ada beberapa nih. Alhamdulillah kalau yang mungkin di sini yang aktif nih. Nah ada beberapa memang guru GPAI yang sudah terdaftar di siaga tapi belum mengaktifkan. Nah itu saya parani satu persatu. Nah setelah saya parani pun ternyata juga belum aktif ya, termasuk di tempatnya Pak Nur Rahman itu ya Pak Amir. Itu sampai sekarang belum. Kemudian ada Bapak Ibu ngapunten, saya itu nggak aplikasi. Nggak saya parani sekolah gede-gede tidak. Bahkan saya ke satu sekolah itu ada yang 3 kali. Yang pertama saya parani masuk siang Bu. Nah, oke. Saya ke situ lagi kepala sekolah, kebetulan BPI-nya kepala sekolah. Lagi ke Bali. Saya penasaran lagi, saya parani lagi dan ternyata beliau kan kepala sekolah, jadi saya bilang kan lebih gampang ya Pak kalau kepala sekolah itu mengaktifkan siaga. Alasannya saya sebetulnya sudah didatang atau PPG zamannya Pak Munir Haji kalau nggak salah 2019 ya. Nah itu aja saya nggak ngumpulkan berkas 2020 dapat lagi untuk dipanggil PPG pun tidak. Terus saya seperti ini bagaimana? Padahal alhamdulillah Bapak Ibu, kenapa harus kemarin itu 98 GPAI yang di bawah saya yang belum mengaktifkan siaga itu 24 dan ada catatannya di sini. Saya itu termasuk ya kategori OPED ya buka itu. Terus siapa aja ini saya baca. Terus saya tuh sampai ya Allah setelah saya parani ternyata seperti itu respeknya. Kalau saya bilang itu gimana nanti dia mengulang lagi ya dari awal. Kalau misalkan enggak problem buat saya Bapak Ibu, saya ini tipe GPAI yang mohon maaf masih pengen belajar dan belajar. Kalau misalkan ada diklat apa saya pengen melok, saya pengen apa, pengen itu. Nah itu selalu dilihat bagaimana kondisi GPAI-nya. Binaan semuanya 98 itu harus aktif semua. Nah problemnya 98 itu yang aktif itu 24, bukan selesai. Itu artinya kan 25%. Ini kan saya nggak bisa gitu ya. Jadi pengawas gitu kan. Karena hanya 75% yang aktif. Itu pun yang aktif karena mereka sertifikasi kan wajib nih. Kalau enggak ya otomatis lah non-aktif. Nah yang non-aktif itu karena pensiun, nah itu otomatis sadar. Meskipun dia menaktifkan ada loh yang GPAI itu sudah pensiun tapi tetap aktif. Saking semangatnya karena saya masih dipakai di sekolah ini. Tapi dia jelas non-aktif karena di dekat sudah usianya 60. Okay. Nah itu masih ada yang guru seperti itu. Nah saya salut. Nah problemnya yang tadi itu ya Allah, saya tuh harus bagaimana ya? Ini saya juga. Jadi Bapak Ibu yang apabila sudah saya parani ada temennya yang masih belum mengaktifkan, seperti tadi Pak Nur mungkin rezekinya kalau belum sertifikasi dia posisinya aktif dapat insentif gitu nih. Jadi alatku nggak penting buat saya karena saya belum sertifikasi, bukan begitu gitu loh. Itu sebetulnya tidak saja keperluan GPAI tapi juga untuk kondite pengawas. Terus kan saya itu kemarin seperti yang GPAI yang pertama saya marah Pak Jokowi ini kondite saya sudah marah, kayaknya saya nggak bisa ngobrol sama saya tuh nggak pernah marah, saya tuh mesti di bawahnya GPAI. Mungkin apa yang bisa dibantu mesti di bawahnya terus. Saya nggak pernah ngomong ini sampai lanjut katanya Pak Nur. Pak Nur 3 kali itu terlambatnya. Jadi Pak Nur kan langsung diblok sama Pak Nur ditutup di SKMD aja belum saya tanda tangan itu sudah bisa cair bayangin. Kenapa Pak Nur? Ya saya makan aja ya. Tapi ya sih terus. Ini Bapak Ibu saya mohon untuk ya tadi ya dan mungkin teman-temannya yang masih ada belum itu aktif ya bantulah yang bisa ini tidak aja SMK tapi juga SMA. Yang terbaru Bapak Ibu ternyata yang tadi lomba ini dilombakan ternyata yang
yang tadi video pembelajaran. Saya minta untuk dikumpulkan ke Corwell saja karena harus upload ke Kanwil itu tanggal 15, jadi waktu seminggu nggak sampai. Jadi nanti dikumpulkan ke Corwell. Kalau yang selatan Pak Adi yang kemudian yang yang bagian barat Pak Ageng kayaknya nggak hadir Pak Ageng. Tidak ada kegiatan, mungkin nanti bisa dibantu ya yang bagian barat. Kemudian yang lain Pak Sofyan nanti oh pokoknya dikumpulkan di Corwellnya. Ada tambahan satu ternyata tidak saja tadi kamu saya nggak lupa. Ternyata ada satu lomba untuk lab PAI. Jadi lab PAI itu berarti apa Bapak Ibu maksudnya? Nah itu masjid. Lab PAI itu di mana yang di masjid? Nah itu kayak apa? Termasuk salah satunya itu. Jadi ada 3 yang diminta. Ini sama Bapak Ibu, nggak hanya BPAI, pengawas juga. Jadi nanti kan dasar ada sendiri, menengah itu SMP juga ada, SMA, SMK juga ada. Pengawas pun harus buat juga. Nah ini sekarang sudah saya sosialisasi, di uploadnya tanggal 15 sampai 21, penilaiannya 22 sampai 23. Kalau begitu gini aja, ambil jalan tengah ya, bisa dikumpulkan ke Corwell itu tanggalnya 17. Nanti dikumpulkan ke pengawas 18. Kita akan apa? Kirim email aja Bu. Kirim email aja. Oh, link Google Drive ya. Itu nanti kita yang upload ke Kanwil. Karena terakhir 21, 22, 23 sudah ya. Terima kasih bantuannya. Kita tolong ya Pak Sofyan. Jadi nanti mungkin dari teman-teman yang mengumpulkan masing-masing sekolah satu, berarti masing-masing sekolah mungkin aku dibagilah bagaimana caranya. Pokoknya harus ada video pembelajaran, video inovasi pembelajaran, kemudian literasi yang kaitannya dengan best practice tadi 5 halaman, kemudian inovasi lab PAI, inovasi lab PAI. Saya mungkin melihat kalau inovasi pembelajaran saya lihat yang sudah jalan itu SMA Negeri 4 itu ada apa nih Pak yang namanya Hafid kemudian juga SMA Barunawati yang swasta. Kalau yang saya tahu yang punya target sendiri di SMK itu SMK 3, 25 ya ada buku panduan. Jadi anak kelas 10 harus sudah bisa menghafalkan ini. Kelas 11 ada gitu. SMK 5 kayaknya ada. SMK 5 juga ada. Nah itu terserah, maksud saya satu dengan sekolah lain harus punya branded sendiri. Jadi kita punya personal branded masing-masing sekolah. Jadi nggak sama gitu ya. Kalau misalkan di SMK 13 ya Pak Basori kan dia waktu itu belum masuk Pak. Itu literasinya yang kuat karena sudah ada penulis teoris di situ. Nah tinggal mengembangkan saja karena masih sana masih ada Pak Asri ya. Pak Sadi kan nggak muda. Nah itu tolong di itu. Jadi di sini ada ini, di sini ada ini. Gitu ya, terima kasih supportnya Apunten. Karena ini tadi baru dikirim di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti beliau sama Pak Adi, tapi ada sesuatu yang belum bisa ditangani oleh kepala sekolah karena sakit kepala sekolah. Yang pertama, yang kedua, mungkin guru agama kita ini ada yang bapaknya satu, tapi ada yang bapaknya dua. Seperti saya ini dua. Mungkin datang, tapi pengawas dari Dinas pun tanya tentang apa itu kelengkapan pengajar, mulai silabus, mulai KMD, itu kemarin kita tidak ada. Jadi jangan khawatir. Yang dari Dinas, jadi Kemenak ada, Budi Sumai datang juga menanyakan itu, cuma kita masih lahir, tapi ternyata yang dari Dinas itu kemarin minta dulu. Sehingga teman-teman alhamdulillah seluruh guru DPAI saya itu juga siap semuanya siap. Cuma yang kelas 12 itu masih pakai ajar. Sedangkan kelas 10, 11 itu sudah berguru. Jadi itu yang paling terakhir saya yang mengucapkan jalan Allah dan kajian
Tambahan dasi nggak cukup itu. Nah ini sungguhan, kamu dikasih apapun kalau beliau insya Allah ada doa ibu jadi memang mungkin sama Pak berarti saya tidak akan. Ya pokoknya nggak usah kepadam, Pak. Saya kira itu, jadi saya sebenarnya mau juga tapi kan sekarang memang belum aktif ibu. Dan ada satu yang recent itu Pak kasus Sandi itu memang recent Pak itu dari Instagram jadi hanya Pak. Saya kira itu yang saya tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nur. Ini nanti biar ditindaklanjuti oleh Pak Nur dan Bukit. Maka dari itu cukup ya, karena kita juga sudah jam 4 lebih sholat dan persiapan, terutama yang di belakang ini sudah mau kabur tapi masukkan kayaknya. Saya kira cukup dari pemaparan Pak Nur Hadi dan Ibu Din. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, monggo nanti bisa ditampung ke RDRT dan kita akan sampaikan ke pengawas atau operator PAIS untuk jawabannya nanti bisa kita sampaikan bersama. Yang jelas untuk kepengurusan kita MGMP baru ini alhamdulillah bulan Desember ini sudah resmi dan insya Allah kedepannya kita berusaha menata dengan semaksimal mungkin untuk kebaikan kita bersama. Tentu pasti ada laporan yang harus kita sampaikan kepada jenengan terkait negara itu bagaimana, terkait itu bagaimana, dan kita mohon sekali lagi mohon ke depannya bahwa ayo ajaran tahun 2024-2025 kalau bisa kita memakmurkan rumah tangga kita sendiri, yaitu ambil buku portofolio di MGMP. Kalau memang ya ini mungkin wacana saja. Kalau memang panjenengan menginginkan buku MGMP itu jangan 1 tahun sekali, karena nanti ketemunya sedikit. Kalau memang kepingin dibuat 2 semester, nanti tetap 1 semester, ada yang minta 2 semester, nanti monggo. Ini nanti akan kita tampung, akan kita musyawarahkan kalau bisa dibuat 2 semester, monggo. Kalau tetap menjadi 1 semester, dan perlu diingat bahwa buku kita itu buku resmi portofolio yang langsung ditandatangani oleh kepala MKKS dan juga sekaligus pembina kita. Jadi resmi ada kekuatan hukumnya. Jadi bukan kita jualan MKKS, tapi betul-betul itu modul dibuat oleh guru kita sendiri, kembali ke kita sendiri. Bahkan nama-namanya juga tercantum di buku itu. Jadi panjenengan kalau ingin berpartisipasi ikut ambil di buku kita cantumkan nama-nama guru-gurunya. Jadi ada legalitasnya bahwa buku ini bukan beli di penerbit, tapi betul-betul inilah buku karangan guru-guru agama kita sendiri. Bahkan kalau ada masukan ini harapannya nggak kita tiap tahun kita revisi. Ini Arabnya jangan pakai font ini, pakai ini, kita revisi terus tiap tahun. Makanya buku kita ini buku yang legal dan yang mengesahkan, memberikan pengantar itu masuk ke KMK. Jadi jangan khawatir bahwa kita ini nanti kena undang-undang jualan KS tidak. Ini buku kita sendiri di lembar halaman pertama itu ada nama itu. Saya kira cukup. Saya selaku moderator dari pemaparan kebijakan keamanan pada sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dita Maksudnya sebagai Pendidikan Islam, Bapak Nur Hadi Sarjana Ekonomi, dan Bapak Mas Budi Magister Pendidikan, kami sampaikan terima kasih luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu yang hormati, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rahman. Ini persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Ya Allah. Allahumma la tajab lana jabban illa qulaka wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nur Rahman kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang kami selesai sudah. Acara kita lalui bersama sudah di membawa acara awal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.